Udah diulang, Mas. Baik, Om Swastiastu, Bapak Komang Radiarsana selaku operator di sekolah yang mengetahui tentang teknologi yang berkembang pada saat ini sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Ya. Di sini Ya, Tiang ingin menyampaikan ada beberapa hal yang ingin tanyakan terkait dengan permasalahan pembelajaran yang Tiang hadapi di sekolah. Mohon izin Pak Komang Radi untuk share screen dulu. Ya. ya, silakan. Nah, ini. Ya, ya. Ya. Permasalahan yang Tiang hadapi satu persatu saja Tiang bahas nih. Yang pertama, Silakan. permasalahannya sekolah memiliki jumlah LCD atau proyektor yang terbatas sehingga terkadang guru tidak menggunakan alat pendukung saat memberikan contoh-contoh video keterampilan gerak kepada peserta didik. Nah, sering Tiang temui, apalagi Tiang dalam pembelajaran PJOK membutuhkan sekali teknologi seperti ini. Karena apa? Teknologi ini mendukung Tiang dalam proses pembelajaran, terutama pada contoh-contoh gerak yang sulit terutama. Menurut Bapak, bagaimana permasalahan ini? Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Yoga. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menurut pendapat saya sebagai operator sekolah, termasuk membidangi bidang ini di bidang pemanfaatan teknologi di sekolah. Jadi di sekolah saya ini karena keterbatasan media, di antaranya salah satu media teknologi yaitu LCD atau proyektor itu sangat terbatas sekali ya. Karena di sana termasuk penggunaan proyektor LCD itu tidak maksimal dilakukan oleh guru. Karena hal itu kan sebagai salah satu media yang harus digunakan oleh guru. Terkadang di sekolah ini ada beberapa LCD tetapi pemanfaatannya tidak maksimal. Itu pun ditambah dengan pertama kurangnya LCD proyektor untuk menambah atau sebagai fasilitas media untuk mengajar. Jadi saya secara pribadi dan juga sekolah mengusulkan kepada bendahara, bos, agar menambah fasilitas LCD ini sebagai bahan atau acuan media pembelajaran itu. Jadi seperti itu menurut pendapat saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Untuk LCD yang rasa sudah cukup. Nah, kedepannya bagaimana kita untuk membangun sekolah ini agar lebih baik, terutama pada Ya, fasilitas ya, penunjang dalam pembelajaran. ya, Dan nanti bisa ya, Bapak selaku operator juga kebetulan ya, paham dengan teknologi, alat-alat pendukung media pembelajaran, nanti bisa ya, mengajukan kepada bendahara bos. Nah, ya, terus ya, permasalahan yang kedua yang saya temukan itu pembelajaran daring tidak bisa dilakukan secara maksimal karena beberapa peserta didik tidak memiliki gawai atau ponsel ya, sehingga pembelajaran daring tidak jalan secara maksimal. Menurut tanggapan ya, Bapak, ya, bagaimana? ya, ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pembelajaran daring itu pada saat pandemi itu seperti halnya sekolah kita itu. Yang pertama ada beberapa faktor yang mempengaruhi sekolah daring. Jadi pertamanya itu siswa tidak memiliki perangkat atau media, salah satu contoh handphone. Yang kedua jaringan internet itu sangat mempengaruhi sekali apabila kita melaksanakan pembelajaran daring, tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi beberapa peserta didik tidak memiliki gawai sehingga pembelajaran daring tidak berjalan secara maksimal. Betul sekali. Jadi itu yang menyebabkan kendala pembelajaran daring ini tidak maksimal ya.
Jadi harus ada koordinasi dan juga memfasilitasi. Kalau pembelajaran daring itu gawai tidak ada, itu salah satu contoh. Kalau kita mensupport dari siswa itu bisa, tapi kalau kita sampai pengadaan fasilitas handphone itu sangat tidak bisa ya, karena dari segi anggaran juga dari BOS itu sangat terbatas ya. Apalagi kita dituntut untuk menggunakan media pembelajaran ini lewat online atau daring. Nah, Jadi beberapa peserta didik tidak mampu mengoperasikan platform pendidikan yang dijadikan sebagai media pembelajaran oleh guru. Benar sekali itu. Jadi ada beberapa guru dan juga mungkin orang tua yang kurang teknologinya tidak bisa ya, tidak bisa menuntun anaknya untuk belajar melalui handphone, dan juga keterbatasan ekonomi, mungkin orang tuanya yang kurang mampu tidak bisa membelikan dia fasilitas handphone, apalagi kuota seperti saat ini itu sangat menunjang sekali, ditambah dengan jaringan atau signal. Kadang di sekolah kita itu kami terkendala jaringan, jadi sangat sulit, tidak maksimal sekali, jadi sangat berpengaruh untuk menggunakan media ini. Kemudian peserta didik cenderung tidak bijak ya menggunakan internet, mengakses. Itulah karena sekarang sudah ada perkembangan zaman yang begitu pesat. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh dalam dirinya, karena mereka itu keasikan bermain gawai, gadget, handphone itu, dia akan seakan-akan larut dalam dunia maya, lupa akan tugas, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dapat saya simpulkan, kalau seperti ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sangat terbatas ya, sangat sulit. Jadi beberapa hal faktor yang mempengaruhi, dari faktor internal dan juga eksternal menurut saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Bapak, untuk nomor 2 Mika, seperti tadi pada poin 1, solusi pemecahannya kan pengadaan Ya, di proyektor nanti kita gawai. hasilkan secara bersama Ya, dengan guru-guru. ya. Kemudian yang kedua, kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Yang kedua, solusinya ini terkait dengan media ya, gawai atau handphone. Beberapa siswa Itu tidak memiliki gawai itu oke. HP. Solusinya. Iya, solusi. Jadi kalau menurut saya sebagai guru dan juga operator, kalau solusinya itu paling tidak kita harus dalam kegiatan daring ini memberikan tugas itu lewat grup ya, atau ada sekarang WA web, ada classroom. Itu kalau bisa kita berikan anak itu edukasi pertama cara pengerjaan tugas. Kalau bisa, kalau karena ini pembelajaran daring, sekiranya mungkin menurut saya bisa diundang anak-anak tersebut, tapi tetap menggunakan prokes ya, prosedur kesehatan itu, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Jadi kita harus bekerja sama antara guru dengan siswa atau orang tua ya, biar pembelajaran ini lebih maksimal. Begitu menurut saya. Kira-kira yang poin 2 itu kan beberapa anak tidak memiliki ponsel. Gawai. Ya. Kalau menurut Tiang, menurut Tiang pribadi, kalau anak Ya. itu dikelompokkan yang tidak memiliki, bekerja secara berkelompok dengan teman yang memiliki ponsel Ya, dan bagus rumahnya juga. dekat dengan akses Ya. internet yang lancar. Kurang lebih seperti itu, Ya. Pak ya. Ya, bagus sekali, itu juga masukan bagi saya. Jadi jika ada salah satu anak punya ponsel atau jaringan internet bagus, jadi kita suruh teman-temannya untuk berkelompok ya, benar sekali itu, untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan masalah itu lebih bagus dengan cara diskusi ya. Itu Ya. bagus menurut saya. Bisa dipakai. Terima kasih. Segitu saja, Pak. Yang kira jawaban dari Bapak dari awal tadi terkait dengan permasalahan yang hadapi, terutamanya pada pemanfaatan teknologi, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Tiang dapat sudah jawaban dari segala permasalahan yang Tiang hadapi ini. Sedikiranya, terima kasih atas masukan yang sudah Bapak berikan, bantuan juga.
Semoga kedepannya dengan adanya permasalahan ini, jika suatu saat nanti kita bertemu permasalahan yang sama, kita bisa pecahkan secara bersama dengan eh, teknik-teknik seperti tadi, Pak ya. Terima kasih atas waktunya, Ya, Pak. Selamat sama-sama. sore. Sore. Yang untuk para Mas Andi, Om. Om, Santi, Om. Om Santi Santi Om.